Dan bagi imam-imam baru ini, mohon Nggih. maaf, Nggih. ini tangannya ketika kita takbir sambil ditekuk, tekuk bahasa Indonesia. Hmm, Ya ngitung lah intinya. Ya ngitung ya, ngitung ya. Nggih, Jadi nggih, nggih. 1, 2 gitu sambil Nggih. diputar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat datang para pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Zaidul Kirom. Tentunya bersama ustadznya para milenial, Ustadz Rizah Hamami, salah seorang dosen di UIN Walisongo Semarang dan merupakan pengasuh di Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir kembali untuk menemani teman-teman dalam menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan, dalam memberikan kajian, menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan keislaman, dan memberikan dakwah serta nasihat-nasihat agama. Ustadz, alhamdulillah ini podcast spesial Ustadz, karena ini adalah episode terakhir dari program kajian Ramadan Ustadz. Alhamdulillah, nggak kerasa ya? Nggak kerasa Ustadz, nggak kerasa kita udah akan menuju Idul Fitri, menuju Alhamdulillah. kemenangan Ustadz. Nggih. Alhamdulillah ya Ustadz, nggak kerasa. Walaupun ini podcast yang terakhir, bukan Di bulan suci di Ramadan. bulan suci Ramadan, bukan berarti channel Suara Dakwah berhenti ya Ustadz. Insya Allah tetap istiqomah. tetap selalu istiqomah Nggih. menemani pendengar-pendengar yang Iya, ada kita doakan tim kreatifnya jalan. Nggih, Mas amin Sobri, amin. Mas Hari. Nggih, amin. Semoga Mas makin Lutfah. sukses juga Amin, channelnya Ustadz. amin. Amin. Nah Ustadz, pada kesempatan ini kita bakal ngobrolin tentang Idul Fitri Ustadz. Iya. Karena spesial Idul Fitri Ustadz. Yap. Nah, di situasi pandemi gini kan kita nggak seperti biasa Idul Fitri di tanah lapang, di masjid, Iya. bahkan mungkin di rumah. Kayaknya sih di rumah Ustadz. Iya. Nah, sebenarnya kalau di rumah kita tetap Idul Fitri nggak sih Ustadz? Sholat Idul Fitri gitu. Iya, yang namanya Idul Fitri itu adalah hari tentang perayaan kita berbuka puasa. Artinya di hari itu orang diharamkan untuk berpuasa. Sudah selesai. Di Ramadan saja. Satu hari ini engkau malah diharamkan untuk berpuasa. Namanya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Artinya ada corona atau tidak, pandemi atau tidak, yang namanya Idul Fitri itu tetap dilaksanakan. Sholat Idnya bagaimana? Sama. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang baru saja dikeluarkan. Nggih. Nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Alhamdulillah saya dikirim langsung oleh Sekretaris Fatwa MUI Pusat, kebetulan senior saya, Dr. Haji Asrorun Niam. Kemudian di dalam fatwa ini ditegaskan bahwa panduan kaifiat untuk sholat Idul Fitri di tempat-tempat yang tidak bahaya dalam situasi pandemi ini tetap dianjurkan sholat berjamaah. Baik di tanah lapang, masjid, atau musola dengan menerapkan protokol yang ketat. Gitu. Sedangkan di tempat-tempat yang masih zona merah begitu, ya lebih baik kita menjaga diri, dilaksanakan di rumah masing-masing. Pertanyaannya, kalau di rumah itu bagaimana? Bagi yang di rumah ada yang berkemampuan jadi imam plus jadi khotib, maka sholat sebaiknya dilakukan tetap dengan berjamaah dan dilanjutkan sunnahnya dengan mendengarkan khutbah 2 kali. Sedangkan bagi keluarga yang memang belum ada yang memiliki mental, bukan kemampuan ya, ini mental. Mental soal jadi imam yang bil jahri begitu atau khotib, ya bisa sholat berjamaah dengan keluarga tanpa adanya apa tadi? Khutbah. Atau boleh sholat sendiri-sendiri. Eman-eman mengumpul keluarga kok tidak berjamaah. Jadi ada apa namanya? Yang longgar, karena pada dasarnya sholat Idul Fitri kan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang memang ditekankan untuk dijalankan, apalagi di hari yang bahagia yang setahun sekali kita merasakan seperti ini.
Nah, untuk sholat Idul Fitri yang di rumah tadi Ustadz, khususnya yang tidak bisa berjamaah Ustadz, Ya, itu tetap pakai khutbah nggak ya Ustadz? tidak. Yang munfarid itu tidak usah pakai khutbah. Ya. Makanya di panduan MUI dijelaskan namanya yang disunahkan itu, yang sebaiknya jamaah itu minimal 4 orang. Jadi ada khotibnya, jamaahnya 3 orang. Gitu. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari pendengar. Ya. Minta diberikan tips membuat khutbah sederhana, tapi memenuhi syarat rukunnya khutbah itu. Jadi panduan kaifiat khutbah Idul Fitri. Ini buat para pendengar yang memang belum pernah menjadi khotib. Saya perlu berbagi tips menjadi khotib ini. Siapkan mental dulu. Dan enaknya khutbah ya itu beda dengan ceramah biasa. Khutbah itu memang biasanya membaca. Iya. Sampai sekarang pun kalau saya khutbah dimanapun itu masih baca. Jadi agak ringan. Maka yang pertama dibutuhkan adalah mentalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makanya berharap ada hikmah di bulan suci seperti ini. Ya. Kemudian ada pandemi ini. Insya Allah nanti setelah ini selesai, umat Islam banyak yang jadi imam-imam baru dan khotib-khotib baru. Ya kan? Latihan. Nah, bagaimana khutbah ini? Khutbah ini hukumnya sunnah. Jadi tidak dijalankan juga tidak ada masalah, tidak membatalkan apa tadi? Sholat Id. Kemudian khutbah Id itu dilaksanakan 2 kali dan dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu berdiri. Kemudian khutbah 1 dan khutbah 5 minimal ada 5 yang diucapkan. Yang pertama adalah membaca yang khutbah pertama. Iya. Khutbah pertama. Dan ini saya jelaskan dulu. Khutbahnya itu setelah sholat. Ya. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbahnya. Nah, ini khutbahnya. Khutbah yang pertama ada takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Kemudian memuji Allah sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Cukup sudah. Kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Kemudian berwasiat tentang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup. Atau di bahasa Indonesia kan. Lewat mimbar khutbah ini kami wasiatkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an yang paling singkat, yang paling bisa. Misalnya yang terkait dengan Idul Fitri. Surat Al-A'la ayat ke-14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Cukup itu. Karena terkait sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri atau beriman. Ada yang menyebut ini maknanya berzakat dan mengingat nama Allah, nama Tuhannya, lalu dia sholat, bertakbir, dilanjutkan dengan sholat Id. Cukup itu yang paling singkat. Kemudian itu khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua hampir sama dengan khutbah pertama. Kalau pertama takbirnya 9, khutbah kedua takbirnya 7 kali. Kemudian yang kedua membaca Alhamdulillah, kemudian membaca sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berwasiat tentang takwa, kemudian dilanjutkan dengan mendoakan kaum muslimin dan muslimah. Itu tips untuk membuat khutbah Idul Fitri yang paling singkat. Nanti kalimatnya disusun. Karena udah banyak itu khutbah-khutbah yang singkat 5-7 menit. Bahkan dibuat khutbah yang untuk teman-teman kita yang masih belajar membaca huruf-huruf Arab juga dengan ayat-ayat yang sangat singkat. Yang penting rukun syaratnya ini terpenuhi secara baik. Nah, dan jangan sampai begini, mohon maaf para pendengar. Ada temannya yang belum bisa khutbah, batal sholatnya, ampun. Kita motivasi semuanya. Ini ibadah sunnah, muakkad. Yang teman-teman harus kita motivasi.
Yang paling simpel misalnya kepaksa nggak bisa tetangga depan rumah, ya kan? Iya. Ikut bareng, yuk bareng, gitu kan? Lebih enak. Yang penting protokolnya kita penuhi dan larangan pemerintah untuk mudik juga kita terapkan, termasuk Mas Zaidul juga tidak mudik, teman-teman tim podcast yang lain juga tidak mudik ini, alhamdulillah. Oke, itu yang paling pokok di soal khutbah Idul Fitri. Yang sama dengan khutbah Idul Adha. Oke. Nah, berarti bagi para pendengar yang di rumah dan mungkin belum pernah khutbah tapi pengen, mentalnya ada Ustadz, tapi belum pernah nih. Ya, nah, harus diajari, harus dilatih. Ya. Bisa cari di Google mungkin Ustadz. Sangat banyak. Yang paling penting bisa itu di-download Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 itu komplit. Dari mulai tata cara sholatnya, kemudian khutbahnya. Oh, udah ada di sana, komplit. Di Fatwa MUI. Nah, termasuk sholat, Mas. Ini sholat juga perlu kita jelaskan. Sholat Idul Fitri itu beda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain, begitu takbiratul ihram, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak. Setelah takbiratul ihram, rakaat pertama itu membaca takbir 7 kali. Nah, di tengah-tengah bacaan takbir ke takbir satunya itu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bagi imam-imam baru ini, mohon maaf, ini tangannya ketika kita takbir sambil ditekuk bahasa Indonesia. Ya, ngitung lah intinya. Ya, ngitung ya. Jadi 1, 2 gitu sambil diputar begitu. Boleh yang ke-6 di sini atau membalikkan ke sini. Yang penting kita ingat khusyuk, konsentrasi full. Sehingga tidak lupa. Di tengah-tengah lupa. Tanya belakangnya, aku stop piro lah, malah sholatnya batal. Jadi memang ini imam itu harus mental dulu. Saya dulu imam ngawali imam juga begitu. Pernah saya khutbah itu. Wah, durudek, Mas. Wah, sampai salah juga. Khutbah harusnya 2, saya sekali sudah doa. Kalau saya sholat Jumat saya ditegur, Pak Ustadz, tadi khutbahnya sekali. Terus piye? Sholat ibadah ya Allah, pengalaman seumur hidup itu cuma sekali, alhamdulillah. Termasuk bacaan ayat pendek sebisanya saja. Enggak usah pakai sabihis hal ataka, nanti malah bingung, ya. Sebisanya aja. Ini. Kemudian yang rakaat kedua sebelum membaca Fatihah itu takbirnya 5 kali. Jadi 2 kali 2 rakaat itu. Yang penting sudah siap semuanya. Kemudian keluarga disiapkan, dan setelah sholat namanya lebaran ya, tentunya ada makanan yang istimewa. Entah itu nasi opor atau apa istilah di Kudus itu ada makanan khas apa lupa lah namanya itu. Makan kupat. Nah, kupat atau lontong begitu kan. Nah, kalau anak-anak pondok nggak punya nanti ya bisa ke rumah gitu. Baru lebaran. Ini saya kira yang paling harus dipahami, di panduan MUI sudah jelas. Nanti kalau pendengar podcast minta, bisa kita kasih link untuk bisa mendownload ini. Bisa nulis di kolom komentar atau DM kami, sehingga tim bisa mempersiapkan untuk para pendengar dan pemirsa podcast kali ini. Ustadz, terima kasih Ustadz penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Nah, untuk terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi para pendengar di rumah. Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, saya pribadi dalam suasana menjelang Idul Fitri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf. Saya mendampingi para jamaah, para pendengar, para pemirsa. Kemudian tetap bersemangat. Insya Allah kami akan hadir setelah bulan suci Ramadan ini dengan program-program kreatif yang lain. Terima kasih. Nah, dengan berakhirnya penjelasan Ustadz Rizza pada podcast kali ini, maka berakhir pula program kajian Ramadan di tahun ini. Kami segenap kru URC Production mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan meraih kemenangan. Nah, kita akan tetap hadir, maksudnya program-program di channel Suara Dakwah.net akan tetap hadir untuk menemani teman-teman pendengar, tentunya dengan program-program baru, program-program lain yang insya Allah bakal bermanfaat untuk para pendengar di rumah. Nah, sekian podcast pada kali ini. Jangan berhenti berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.